Mantap guys, usai ramai KDS demo ke Purbaya, Prabowo perintahkan agar seluruh kantor desa diaudit. Wah, mantap banget sumpah ya. Ini menjadi momentum di mana transparansi akan muncul. Tapi ingat guys, ketika diauditnya oleh pemerintah kabupaten atau kota, itu ya salam kanan, salam kiri, pulang kayaknya beres deh. Tapi rekomendasi banget nih kalau auditnya langsung dari pusat, biar para desa-desa nih, oknum-oknum yang ya tanda kutip suka korupsi bisa apa? Bisa keringet dingin. Gimana guys menurut kalian? Kira-kira setuju gak ada audit nih dari pusat? Boleh nih follow dulu dan tulis kolom komentar ya. Setelah para kades berbondong-bondong mendemo Pak Purbaya, akhirnya Pak Prabowo memerintahkan untuk mengaudit seluruh kantor desa. Mampus, 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 Di sing wingi do pamer-pamer bondo, sing do ngentek-entekke bondo dana desa do didum-dumke dhewe. Sak penake wudele dhewe. Tambang emasmu wis ilang iki arepan. Cekel candak tali gocine tewu teng teng dilosor. Muga-muga do kecekel wae. Sapa sing ra jujur mestine ajur. Ya ta, Lur? Bahwa dana desa yang akan masuk ke desa seluruh Indonesia tahun 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Kami sudah keliling hampir di 50 desa, di 23 kecamatan, dan Menteri Desa Bapak Ibu tidak pernah nginap di hotel, Bu. Kalau ke desa selalu nginap di rumah penduduk di desa. Bahwa dana desa yang akan masuk ke desa seluruh Indonesia tahun 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Nah, jadi kepada para kepala desa yang hadir ini dari seluruh Indonesia hadir, dari kepala desa banyak hadir. Dana desa itu untuk kebahagiaan di desa. Mohon Pak Menko, karena dana desa itu 20% sekurang-kurangnya untuk pangan, di pasal 4 ayat 7. Ngamuk. Api kemarahan Jaksa Agung membara. Korupsi dana desa sudah semakin menjadi-jadi. Bayangkan, di awal tahun sampai dengan kini 489 kasus sudah terbongkar. Kejagung langsung mengeluarkan ancaman tegas untuk para kepala desa yang berani-berani main-main dengan uang rakyat. Gak cuman Kejagung, Pak Presiden mulai diterapkan ya razia dana desa di setiap desa mana-mana bergilir. Ini setiap kades yang korupsi uang dana desa habis siap-siap air kalian. Memang betul juga di mana-mana bangunan yang nggak ada dana desanya, entah kemana larinya. Ampun juga emang. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan berita-berita yang viral masalah kepala desa yang demo geger ke Menteri Purbaya gara-gara tidak cair dana desanya itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channelnya tetap bisa menayangkan berita-berita yang bermanfaat untuk masyarakat. Kita ambil positifnya saja dan tinggalkan yang negatif. Semoga saudaraku selalu diberikan barokah rezekinya, berlimpah ruah, kesehatan, dan kelancaran dengan sesuatu hal bisa lancar semuanya. Kita lanjutkan beritanya berikut ini.
Demo ribuan kepala desa 8 Desember 2025, tuntutan dana desa dan Nurani Pamong Negeri. Ribuan kepala desa, Kades, dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi pada 8 Desember 2025. Aksi besar-besaran ini dipicu oleh keresahan serius terkait terhambatnya pencairan dana desa tahap 2, khususnya dana non-earmark yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa serta kegiatan sosial masyarakat. Inti persoalan bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 81 tahun 2025 tentang perubahan atas PMK nomor 108 tahun 2024. Aturan tersebut dinilai menjadi penyebab utama tertahannya pencairan dana desa, sehingga banyak program pembangunan di tingkat desa terancam berhenti. PMK 81 2025 ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada 19 November 2025. Namun, regulasi ini dianggap muncul secara mendadak tanpa melalui proses dialog dan tanpa mengakomodasi aspirasi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, DPP APDESI. Akibatnya, desa-desa berada dalam posisi sulit karena perencanaan anggaran yang telah disepakati melalui musyawarah desa tidak dapat direalisasikan. Selain menuntut pencabutan PMK 81 2025, para kepala desa juga menyuarakan penolakan terhadap PMK nomor 49 tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi Desa Merah Putih. Aturan ini menuai kritik keras karena menjadikan dana desa sebagai jaminan koperasi melalui skema pemotongan langsung, yang dinilai berpotensi menjerat desa dalam risiko keuangan dan membuka celah persoalan baru dalam tata kelola anggaran. Tuntutan lainnya adalah meminta Presiden RI untuk mencabut atau tidak menerbitkan regulasi turunan, seperti melalui Peraturan Menteri Desa, yang dinilai mengurangi kewenangan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang selama ini diputuskan melalui musyawarah desa sebagai simbol demokrasi dan kedaulatan warga desa. Namun, di tengah riuhnya demonstrasi ribuan kepala desa tersebut, muncul pertanyaan moral yang menggugah nurani publik. Di saat sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera dan Aceh, tengah dilanda musibah bencana alam dan masyarakatnya membutuhkan uluran tangan nyata, ribuan pamong desa justru turun ke jalan untuk berdemo. Sebagai pemimpin di tingkat paling dekat dengan rakyat, kepala desa sejatinya adalah garda terdepan pelayanan kemanusiaan. Alangkah mulianya jika energi, biaya, dan anggaran yang dihabiskan untuk aksi demonstrasi dapat dialihkan untuk membantu korban bencana, memperkuat solidaritas sosial, dan meringankan penderitaan masyarakat terdampak. Ironisnya, di tengah upaya negara memperketat pengawasan anggaran demi menutup celah penyelewengan, sebagian pihak justru menilai kebijakan ini sebagai ancaman. Padahal, transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana desa adalah langkah penting agar dana publik tidak berubah menjadi ladang korupsi. Aksi demonstrasi ini pada akhirnya bukan hanya soal regulasi dan dana desa, tetapi juga menjadi cermin pertarungan antara kepentingan anggaran, tata kelola pemerintahan, dan suara hati nurani seorang pamong negeri di tengah penderitaan rakyatnya. Prabowo bergerak tegas usai demo kepala desa. Audit dana desa jadi jawaban Presiden. Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah tegas yang dinantikan publik. Menyusul gelombang demonstrasi ribuan kepala desa, Presiden menginstruksikan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi polemik pengelolaan anggaran desa yang selama ini kerap dipersoalkan masyarakat. Instruksi tersebut langsung direspons pemerintah pusat dengan membentuk tim audit gabungan untuk memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Tim ini terdiri dari Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, serta unsur pengawasan daerah. Sejak awal pekan ini, tim audit mulai turun langsung ke desa-desa di sejumlah kabupaten prioritas. Mereka meneliti dokumen penggunaan anggaran, menilai progres pembangunan, serta memastikan program-program desa berjalan sesuai peruntukannya. Audit dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga melalui pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan ini bukan audit rutin semata. Dengan metode verifikasi langsung, tim melakukan pencocokan dokumen anggaran, inspeksi visi proyek infrastruktur, hingga pengecekan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menegaskan, langkah ini bertujuan memperbaiki tata kelola, mencegah penyimpangan, dan memastikan dana desa benar-benar tepat sasaran. Langkah tegas Presiden Prabowo ini dipandang sebagai jawaban atas keresahan rakyat. Selama bertahun-tahun, dana desa kerap menjadi sorotan publik karena dugaan penyimpangan dan praktik korupsi oleh oknum kepala desa. Tak jarang, kegagalan pembangunan di tingkat desa justru dibebankan pada alasan keterbatasan anggaran, padahal dana yang dikucurkan negara tergolong besar. Di tengah aksi demonstrasi para kepala desa yang menuntut pencairan dana dan perubahan regulasi, Presiden justru memilih jalur pengawasan ketat. Pesan yang disampaikan jelas, dana desa bukan milik aparat desa,
melainkan hak rakyat desa yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan. Bagi masyarakat, audit ini menjadi harapan baru agar dana desa tidak lagi menjadi bancakan segelintir oknum, melainkan benar-benar hadir dalam bentuk jalan desa yang layak, fasilitas publik yang memadai, dan program pemberdayaan yang nyata. Ketegasan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah berdiri di pihak rakyat, bukan pada kepentingan elit yang bermain di balik anggaran. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Guys, ada berita besar yang lagi ramai banget dibicarakan di seluruh Indonesia. Jadi begini ceritanya. Beberapa waktu lalu kita semua dikejutkan dengan aksi demo besar-besaran dari para kepala desa seluruh Indonesia. Mereka turun ke jalan memprotes pernyataan dari Bapak Purbaya terkait dana desa. Tapi yang bikin kaget adalah respons Presiden Prabowo Subianto. Beliau justru mengambil langkah yang tidak terduga. Alih-alih menanggapi demo tersebut dengan cara biasa, Presiden Prabowo malah menginstruksikan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di seluruh Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas apa sebenarnya yang terjadi, kenapa keputusan ini diambil, dan apa dampaknya untuk kita semua. Pastikan tonton sampai habis ya, karena informasi ini penting banget. Oke, kita mulai dari awal ceritanya dulu ya. Jadi semuanya bermula ketika Bapak Purbaya, yang merupakan salah satu pejabat di pemerintahan, memberikan pernyataan yang cukup menggemparkan soal dana desa. Pernyataan beliau ini dianggap menyinggung para kepala desa, karena Siuliola mempertanyakan pengelolaan dana desa selama ini. Sontak, para kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia merasa tidak terima. Mereka kemudian mengorganisir aksi demo besar-besaran untuk memprotes pernyataan tersebut. Yang menarik adalah ini. Guys, dalam aksi demo tersebut, yang turun ke jalan adalah para kepala desa. Sementara masyarakat desa sendiri, yang notabene adalah penerima manfaat dana desa, justru banyak yang mendukung pernyataan Pak Purbaya. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Sebenarnya ada apa dengan dana desa ini? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Pada tanggal 10 Desember tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan instruksi yang sangat tegas. Beliau memerintahkan dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh penggunaan dana desa di Indonesia. Audit ini akan memeriksa beberapa hal penting. Pertama adalah transparansi penggunaan anggaran, yaitu kemana saja dana desa dialokasikan. Kedua adalah kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Apakah programnya benar-benar bermanfaat? Ketiga adalah ada tidaknya indikasi penyelewengan atau tindak pidana korupsi. Dan keempat adalah pertanggungjawaban administrasi keuangan desa. Langkah ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tidak main-main dalam hal akuntabilitas penggunaan anggaran negara, termasuk dana desa yang nilainya sangat besar. Intinya, tidak ada yang boleh bermain-main dengan uang rakyat. Lalu, apa saja dampak dari kebijakan audit ini? Mari kita bahas dari berbagai sudut pandang ya. Untuk para kepala desa, bagi mereka yang selama ini mengelola dana desa dengan baik dan transparan, tentu tidak perlu khawatir. Audit ini justru menjadi kesempatan untuk membuktikan kinerja yang bersih. Namun, bagi yang selama ini ada indikasi penyelewengan, ini tentu menjadi alarm keras. Mereka harus bersiap-siap karena semua akan diperiksa secara menyeluruh. Untuk masyarakat desa, kabar baiknya, kebijakan audit ini sebenarnya sangat menguntungkan. Dengan adanya audit, maka penggunaan dana desa akan lebih transparan. Program pembangunan desa akan lebih tepat sasaran, dan masyarakat bisa memastikan dana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya untuk sistem pemerintahan desa secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan menciptakan sistem yang lebih bersih dan akuntabel. Kepala desa di masa depan akan lebih hati-hati dalam mengelola anggaran. Oke, sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh berbagai pihak? Untuk para kepala desa, langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera merapikan semua administrasi keuangan dan memastikan semua dokumen lengkap serta sesuai prosedur. Selanjutnya, siapkan bukti pertanggungjawaban seperti foto dokumentasi kegiatan, notilan musyawarah desa, dan bukti fisik pembangunan. Yang tidak kalah penting adalah bersikap kooperatif. Jika tim audit datang, maka sambut dengan baik dan berikan semua informasi yang diperlukan. Dan yang terakhir, jangan panik. Jika memang bersih, tidak ada yang perlu ditakutkan. Untuk masyarakat desa, ini adalah momentum yang tepat untuk aktif mengawasi dan memantau penggunaan dana desa di lingkungan kalian. Jangan takut untuk melaporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penyelewengan. Dukung proses audit dengan memberikan informasi yang jujur jika dimintai keterangan. Untuk pemerintah, pastikan tim audit yang ditunjuk adalah orang-orang yang berintegritas agar audit ini tidak justru menjadi ajang kong kali kong. Tindak tegas siapapun yang terbukti menyimpang dan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Di sisi lain,
Berikan juga apresiasi untuk desa-desa dengan pengelolaan dana yang teladan. Kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya kebijakan ini membawa harapan besar. Langkah Presiden Prabowo untuk mengaudit dana desa ini bisa menjadi titik balik dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Harapannya adalah terciptanya sistem pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan bisa diakses oleh masyarakat. Dengan adanya efek jera dari proses audit ini, diharapkan angka penyelewengan akan menurun secara signifikan. Dana desa pun diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya segelintir orang saja, pada akhirnya kepercayaan publik akan meningkat terhadap program-program pemerintah desa. Yang paling penting, semoga audit ini dilakukan dengan profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih. Siapapun yang terbukti melakukan penyelewengan harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Nah, sekarang giliran kalian nih. Gue pengen banget dengar pendapat kalian tentang topik ini. Menurut kalian, apakah langkah Presiden Prabowo untuk mengaudit dana desa ini sudah tepat? Gimana kondisi pengelolaan dana desa di daerah kalian? Apakah sudah transparan atau masih banyak yang perlu diperbaiki? Siapa yang setuju dengan langkah audit ini dan siapa yang punya pandangan berbeda? Yuk, tulis semua pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi bering-bering, dan gue akan coba baca serta balas sebisa mungkin. Oke guys, itu dia pembahasan kita kali ini tentang instruksi Presiden Prabowo untuk audit menyeluruh dana desa pasca demo kepala desa seluruh Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa like video ini kalau kalian merasa dapat manfaat, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update berita terbaru. Dan share ke teman-teman kalian yang juga perlu tahu informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus jadi warga negara yang kritis. Salam! Para kepala desa kabarnya melakukan protes kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa akibat peraturan terbaru yang membuat dana desa yang dikucurkan kepada mereka setiap daerah menjadi tidak fleksibel lagi. Artinya mereka tidak bisa menggunakan uangnya seperti dulu karena sudah diatur secara ketat. Justru ini membuat masyarakat menjadi senang karena dana ini bisa teralokasikan khusus untuk bantuan masyarakat. Yang aneh adalah justru keputusan dari Menteri Keuangan Purbaya ini malah diprotes oleh ratusan kepala desa yang pada saat itu berdemo. Dan mereka menuntut pencabutan peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2025 tentang pencairan dana desa. Dan ini peraturan baru ya teman-teman. Jadi pokoknya dulu itu dana desa bisa digunakan secara maksimal dan fleksibel oleh kepala desa sendiri. Jadi nggak ada aturan tuh, dan jujur kita juga nggak mengetahui secara pasti dana tersebut dialokasikan kemana gitu. Nah sekarang kan diatur secara lebih ketat oleh Pak Purbaya, dan nantinya dana desa akan disalurkan ke koperasi sebagai modal. Oh, jadi dana desa itu nanti digunakan untuk mendukung program strategi nasional? Iya bener banget, jadi tujuannya itu untuk menerapkan program-program pemerintah pusat secara merata. Nah tapi dampaknya itu fleksibilitas kepala desa untuk menggunakan dana desa ini itu sangat-sangat berkurang. Jadi makanya mereka protes karena nggak seperti dulu lagi. Jadi uangnya itu ada tapi mereka nggak bisa gunakan secara mandiri lagi. Munculnya peraturan Pak Purbaya ini, PMK 81/2025, sangat mengejutkan, terutama bagi para kepala desa. Dan seolah menjadi pil pahit bagi banyak pemerintah desa, terutama yang dana desa tahap keduanya belum cair. Ratusan kepala desa pun demo menuntut supaya peraturan ini dihapus. Tapi kenapa mereka yang garang, mereka yang demo? Padahal rakyatnya tetap ke sawah, tetap bertahan hidup seperti biasa. Tapi yang gaduh justru kepala desanya.
Ratusan kepala desa turun ke Jakarta bukan karena pupuk melambung, bukan karena jalan desa hancur, bukan karena warganya kelaparan. Mereka turun ke jalan karena aturan baru dana desa. Pertanyaannya sederhana, kenapa yang berteriak justru pejabatnya, bukan rakyatnya? Kalau kebijakan ini benar-benar menyiksa desa, seharusnya yang berdesakan di jalan adalah petani, buruh tani, ibu-ibu yang dapurnya makin sepi. Tapi kenyataannya yang datang ke ibu kota adalah mereka yang duduk di kursi kekuasaan desa. Yang terancam itu kesejahteraan warga atau kenyamanan elit desa dalam mengatur anggaran. Ingat baik-baik, dana desa itu uang negara, uang rakyat, bukan tabungan pribadi, bukan kas kekuasaan lokal. Kalau aturan baru membuat dana desa lebih ketat, lebih transparan, lebih bisa diawasi, seharusnya tidak ada yang panik dong. Yang seharusnya marah itu rakyat ketika dana desa disalahgunakan, bukan pejabat desa yang merasa ruang geraknya dipersempit. Jangan dibalik logikanya. Dan ini bukan soal keadilan, ini soal siapa yang selama ini paling diuntungkan. Seluruh kepala desa demo kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka meminta kepada Bapak Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencabut peraturan Menteri Keuangan tentang peraturan pengelolaan dana desa, sekaligus agar dana desa segera dicairkan. Dengan tegas Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kerja dulu dengan benar, ngasih bansos saja selalu salah sasaran. Viral demo kepala desa di seluruh Indonesia. Satu di antaranya Kades Huhu dari Purwasaba, Banjarnegara tidak ikut mencuri perhatian. Ada apakah itu demo kepala desa? Apa sebabnya dan ada apa dengan Kades Huhu? Jangan Anda skip, jangan Anda scroll konten saya ini. Kalau Anda ingin mendapatkan informasi, silahkan Anda like, comment, share, dan Anda favoritkan biar saya lebih semangat lagi membuatkan konten atau video kepada kalian agar kesejahteraan kita masyarakat kecil itu sampai kepada kita. Assalamualaikum sahabat Nusantara dimanapun Anda berada. Terkhusus bagi kalian-kalian yang berada di desa-desa kelurahan. Karena kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Bapak Purbaya minta agar anggaran desa itu diaudit atau dicek. Sebetulnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kelurahan-kelurahan atau kepada kepala desa itu benar-benar enggak sih sampai kepada masyarakat ya. Nah, itu ditahan oleh pemerintah pusat agar diaudit dulu. Nah, ini menimbulkan gelombang protes dan unjuk rasa dari berbagai kepala desa, termasuk Kades Huhu tidak ikut. Kenapa Kades Huhu tidak ikut? Karena Kades Huhu dari Purwasaba di Banjarnegara itu dia tidak pernah mengambil gaji dan tidak pernah mengambil dana desa. Semua dana desanya itu dibelanjakan untuk membangun desanya dan sisanya dibagi-bagikan kepada masyarakat, itu Kades Huhu. Tetapi kades yang lain itu malahan pada diproses, pada diprotes oleh warganya, dan saat sekarang ini warganya lagi pada rame-rame memprotes kepala desanya. Pak Kepala Desa, selama ini kemana saja? Infrastruktur seperti itu saja, banyak jalan yang rusak, bahkan masyarakat banyak yang protes. Selama ini kami membangun jalan, membangun infrastruktur kebutuhan warga masyarakat itu dengan dana iuran. Berarti selama ini dananya hanya dipakai untuk kepentingan sendiri para pejabat yang berada di tingkat desa. Begitulah sebabnya. Maka untuk itu teman-teman ya, di desa mana kalian berada, silahkan Anda komen di kolom komentar ini. Apakah kepala desa Anda atau kades Anda sudah mensejahterakan rakyatnya dan dana desa itu betul-betul untuk kepentingan
kalian, kita semua ini, apabila belum, yuk kita kawal rame-rame, kita tanyakan kepada kepala desa kita masing-masing, dan tetap kita dukung program daripada Kementerian Keuangan pemerintah pusat. Itu adalah kepentingannya mementingkan agar kesejahteraan itu sampai betul-betul sampai kepada masyarakat, jangan hanya ditilep saja atau dinikmati oleh para punggawa-punggawanya yang berada di tingkat desa. Terima kasih informasi ini. Silahkan konten ini disebarluaskan bagi Anda yang belum tahu informasi ini. Sampai jumpa untuk informasi berikutnya.